ada 4 pasal yang akan direvisi. Itu pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36. Ditambah satu pasal 45C, pasal 45C, itu tambahannya. Itu semua untuk satu, menghilangkan multitafsir, menghilangkan pasal karet, dan menghilangkan kriminalisasi yang kata masyarakat itu banyak terjadi. Kata masyarakat sipil, ya, itu banyak terjadi itu, diskriminasi, kriminalisasi. Kita perbaiki tanpa mencabut undang-undang itu, karena undang-undang itu masih sangat diperlukan. Selamat malam, pemerintah memutuskan untuk melakukan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada banyak suara yang meminta kenapa tidak dicabut saja. Karena selama ini ada banyak warga sipil, masyarakat sipil yang menjadi korban dalam tanda petik dari undang-undang ini. Mana yang tepat? Merekonstruksi ulang Undang-Undang ITE, malam ini kami ambil tema itu, tapi kita coba tanyakan yang tepat apa? Revisi terbatas atau hanya reformulasi dari pasal-pasal yang disampaikan oleh Prof. Mahfud tadi, Menko Polhukam, bahwa ada 4 pasal ditambah satu pasal 45C yang nanti akan kita bedah dengan sejumlah narasumber. Di studio Forum Christian sudah bergabung Muhammad Arsyad dari PAKU, Paguyuban Korban Undang-Undang ITE. Selamat malam Bung Arsyad. Bung Arsyad, secara virtual bergabung 3 narasumber lain. Saya sapa ada Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif dari Institute for Criminal Justice Reform, ICGR. Ada Erasmus, selamat malam Erasmus. Selamat malam, Teh Fristi. Ya, kemudian ada anggota Komisi 1 DPR RI, Christina Aryani. Selamat malam, Bu Christina. Selamat malam, Mbak. Dan ada Profesor Dr. Henry Subiakto, staf khusus bidang hukum Menkominfo. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Christine. Izin saya bertanya kepada Paguyuban Korban Undang-Undang ITE dulu. Apa berdirinya Paguyuban tentu ada tujuannya. Tapi kalau ditanya pilihannya pemerintah memutuskan untuk revisi terbatas. Ada yang menyuarakan kenapa nggak rekonstruksi ulang aja semuanya. Rekonstruksi ulang menurut Anda revisi terbatas, reformulasi pasal-pasal, atau ada opsi lain? Jadi dari awal kami sudah melihat bahwa sejak undang-undang ini disahkan itu sudah menjadi polemik. Bagaimana orang-orang yang berpendapat, berekspresi itu ditangkap dan dipenjara. Bahkan mulai dari tahun 2019 sampai dengan saat ini itu sudah beragam. Bahkan tidak hanya di orang-orang yang disasar, tidak hanya akademisi, tidak hanya aktivis, tidak hanya orang-orang yang berusaha berpendapat. Undang-undang ITE ini sudah masuk pada klaster atau golongan masyarakat biasa. Bagaimana kita teman ibu-ibu, teman arisan yang terpaksa harus memilih jalan untuk memenjarakan lawannya ketika ada adu mulut ataupun salah komentar di media sosial, lebih memilih untuk memenjarakan lawan bicaranya ketimbang menyelesaikan secara kekeluargaan. Bagaimana seorang ibu rumah tangga yang ada di Jakarta Barat sana harus dilaporkan oleh kakak iparnya sendiri hanya karena menagih piutang kepada kakak iparnya, dan kakak iparnya lebih memilih melaporkan ketimbang harus duduk bersama untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Kenapa kami anggap ini masalah? Karena negara kita ini bukan negara yang ujuk-ujuk langsung merdeka, tetapi negara kita ini adalah negara yang bagaimana berjuang mendapatkan kemerdekaan begitu gigih dan begitu begitu besar perjuangan. Tetapi ketika masyarakat kita saat ini karena bapernya sedikit-sedikit melaporkan orang penjara, karena ketersinggungan sedikit-sedikit ingin memenjarakan, saya yakin Indonesia tidak akan merdeka. Negara Indonesia sekarang kehilangan yang namanya Pancasila. Bagaimana Pancasila mengatur kita terkait dengan gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah tidak ada dengan hadirnya Undang-Undang ITE. Kenapa tidak ada? Bayangkan saja ketika saya melaporkan Mbak hanya karena Mbak mengatakan saya jelek. Mbak nggak usah dipenjara lah. Paling tidak Mbak 4 kali dipanggil, mulai dari diperiksa sebagai klarifikasi, saksi, dan tersangka. Sebagai terlapor dulu nih? Sebagai terlapor. Apakah ketika masalah itu selesai, Mbak ketika saya jatuh di jalan, Mbak tidak berpikir
ketika melihat saya jatuh, Mbak langsung turun dari kendaraan Mbak untuk menyelamatkan saya. Orang yang pernah ingin memenjarakan Mbak hanya karena persoalan sepele. Dan ini yang kita tidak inginkan. Bung Arsyad, kami coba tayangkan ini setidaknya kasus-kasus yang menjadi sorotan publik. Ada Prita Mulyasari, kita ingat waktu itu ibu rumah tangga dipidana dan terakhir putusannya sebenarnya sudah dibebaskan ya di tingkat kasasi. Ini dijerat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, kemudian ini sudah baik Nuril yang kami tujukan. Nah, Prita Mulyasari. Dan berdasarkan data banyak sekali ya kasus digital per tahun. Nanti kami coba tayangkan kasus digital per tahun kalau ini dan di Dwi Laksono. Ini juga adalah jurnalis senior yang ditangkap dengan tuduhan penyebaran ujaran kebencian atas cuitannya soal Papua. Nah, ini kasus digital per tahun itu sekitar 1.338 kasus itu 2017, 2018 2.552 kasus, 2019 ada 3.005 kasus. Kita lihat siapa-siapa saja yang paling banyak menggunakan atau melaporkan. Nah, pejabat publik 38%, Bung Arsyad. Awam 29 nih mungkin masuk ibu-ibu yang tadi saling lapor, kalangan profesi 27%, pengusaha 5% dan ini tidak jelas atau belum diketahui identitasnya 1%. Nah, Bung Arsyad ini kan ada datanya begitu ya. Kalau saya tadi tanyakan, kalau gitu Anda dalam kesimpulan apa? Revisi terbatas atau cabut? Kenapa kami memilih cabut pasal-pasal bermasalah di Undang-Undang ITE? Karena di dalam hukum pidana pun jelas mengatakan bahwa pidana itu adalah jalan terakhir. Ultimum remedium. Betul. Pidana adalah jalan terakhir yang diambil untuk orang-orang yang dianggap bersalah. Dan ini Undang-Undang ITE ini bukanlah undang-undang pidana. Undang-undang ITE ini adalah undang-undang administrasi. Roh dari Undang-Undang ITE ini adalah bagaimana memperbaiki sistem digitalisasi yang ada di negeri kita. Bagaimana mengatur kontrak digital dan lain sebagainya. Kenapa pasal-pasal bermasalah ini dimasukkan di dalam pembahasan pada saat DPR dan pemerintah dan tidak ada di dalam naskah akademik tahun 2008 kemarin? Karena memang roh dari undang-undang ini tidak mengatur terkait dengan pemindanaan. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan data tadi, yang disampaikan Mbak tadi terkait dengan data yang tadi, itu sangat jelas kelihatan bahwa ada klaster-klaster pengguna undang-undang ITE itu siapa saja. Yang pertama adalah klaster pejabat publik. Kenapa klaster pejabat publik paling banyak menggunakan pasal-pasal bermasalah di undang-undang ITE? Salah satunya karena mereka tidak ingin diganggu ketika ada kegiatan atau ada programnya yang menyalahi. Apakah masyarakat dilarang untuk mengomentari ataupun apakah masyarakat dilarang untuk mengkritik pemerintah ketika apa yang dicanangkan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan apa yang dirasakan. Yang kedua adalah pemodal. Klaster pemodal, kenapa klaster pemodal kami dapat paling banyak menggunakan undang-undang ITE? Karena orang-orang ini berupaya untuk menghilangkan hak-hak para pekerja, hak-hak orang yang berusaha untuk mengomentari, ada yang dia belanja, ada yang dia merawat diri kecantikan, terus dikomentari, akhirnya karena komentarnya itu mau ingin dipenjarakan. Nah, klaster ketiga adalah oknum penegak hukum. Kenapa oknum penegak hukum kami masukkan? Karena oknum penegak hukum paling banyak menjadi jembatan untuk para pejabat publik maupun pemodal ini, apa yang diinginkan itu dijembatani oleh penegak hukum itu. Oke, intinya adalah undang-undang ini kemudian dalam tanda petik disalahgunakan oleh sejumlah pihak yang Anda sebutkan tadi. Itu menurut Anda. Saya ke Erasmus. Erasmus tadi sudah bertemu dengan Menko Polhukam. Menko Polhukam dan terakhir dari 4 pasal plus 1, 45C, hanya keberatan di 45C. Saya mau konfirmasi itu hanya keberatan terhadap pasal 45C atau masih keberatan dengan reformulasi pasal-pasal 27, ya 28, 29 dan pasal 36, Erasmus. Baik, terima kasih Tefristi. Yang pertama, kita keberatan pasal-pasal itu masih ada. Jadi posisinya teman-teman masyarakat sipil adalah cabut seluruh pasal-pasal yang sifatnya duplikasi. Duplikasi dengan unsur yang berbeda. Karena itu sudah ada. Saya sudah pernah terangkan itu kepada, kami terangkan itu kepada Pak Mahfud MD, kita terangkan itu pada Mbak Kristina dari DPR, kita katakan bahwa ada di lampiran nomor 118 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan kalau tindak pidana itu merujuk KUHP atau tindak pidana lain, maka unsurnya harus disebutkan. Itulah dasarnya kenapa kemudian mekanisme formulasi yang kemudian ditujukan oleh Menko Polhukam itu kemudian mengcopy seluruh formulasi yang ada dalam KUHP. Nah,
dalam kacamata kami ini pemborosan. Ini pemborosan karena apa? Karena akan ada duplikasi. Satu tindak pidana diatur lebih dari satu undang-undang. Depan ini akan merusak sistem peradilan pidana kita dan hukum pidana kita. Belum lagi kita punya niat untuk kemudian melakukan kodifikasi terhadap KUHP hari ini, yang kemudian sedang rencananya akan dimasukkan lagi Komisi 3 untuk dibahas di rancangan KUHP. Jadi kami merasa pasal-pasal yang sifatnya duplikasi, enable crime ya istilahnya. Nanti mungkin Prof. Henry bisa jelaskan lebih banyak bahwa tindak pidana yang sifatnya konvensional, yang itu sebetulnya juga dilakukan di dunia nyata atau di offline begitu ya, juga bisa dipidana dengan mekanisme offline, itu harusnya tidak perlu diatur dalam Undang-Undang ITE. Jadi tindak pidana seperti ini menurut kami tidak ada gunanya lagi diatur dalam Undang-Undang ITE. Tapi betul, Teh Fristi, bahwa ada beberapa tindak pidana baru yang muncul belakangan, misalnya kekerasan berbasis gender online, ini saya sudah sampaikan juga ke DPR, itu perlu diperhatikan. Karena isunya sebenarnya bukan tidak bisa dipidana dengan KUHP, bisa. Tapi sepertinya aparat penegak hukum kita butuh tools ya, butuh instrumen yang lebih kuat untuk kemudian menjerat berapa kasus-kasus yang berhubungan dengan kekerasan berbasis gender online. Nah, dalam kasus-kasus ini, makanya kita, Bang Arsyad, saya, teman-teman juga merekomendasikan kalau mau direformulasi, maka beberapa pasal seperti 27 ayat 1, Undang-Undang ITE, 27 ayat 4, Undang-Undang ITE, pasal 29, ya sudah itu ditujukan untuk melindungi korban, bukan lagi duplikasi terhadap KUHP. Hal lain misalnya seperti pasal 45C ini ya, saya ngobrolnya teknis saja. 45C misalnya, ini tidak ada sangkut pautnya dengan Undang-Undang ITE, karena ini diambil dari pasal 14 Undang-Undang 146 yang sebenarnya tidak pernah berbicara soal offline dan online. Pasal 14 Undang-Undang 146 itu delik material. Jadi sepanjang berita bohong itu mengakibatkan keonaran, keonaran itu lebih dari kerusuhan ya menurut Undang-Undang 146. Jadi bukan cuma viral, yang mana saya tahu juga ini jadi bagian diskusi di dalam Kominfo dan Menko Polhukam, tidak mau yang viral jadinya bisa dipidana begitu ya. Nah ini juga nggak ada gunanya karena ada pasal 4, bukan nggak ada gunanya, ini juga tidak tepat untuk kemudian dibuatkan lagi Undang-Undang ITE-nya. Jadi cukup pasal 14 itu saja, kalau mau direformulasi, reformulasi di mana di KUHP. Yang kedua pasal 29 Undang-Undang ITE misalnya menakut-nakuti cyberbullying. Kami pernah melakukan kajian tentang ini dan kita tidak menemukan ada terminologi pidana untuk cyberbullying. Jadi hukum pidana Indonesia itu belum punya terminologi yang khusus tentang cyberbullying. Makanya kita nggak tahu yang dimaksud dengan menakut-nakuti di pasal 29 ini apa. Itulah kita bilang kalau tidak jelas maka hukum pidana clear, asas legalitas. Nah ini Prof. Edi, Wakil Menteri Hukum dan HAM sudah pernah menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang ITE itu memang bertentangan dengan asas legalitas karena tidak sejalan dengan lex serta dan lex stricta. Ada penjelasan tidak clear, ada pengaturan yang tidak ketat dan itu sangat berbahaya. Jadi saya ulangi, posisi kami adalah pada dasarnya kami dalam posisi menolak bentuk duplikasi. Jadi nggak cuma Undang-Undang ITE, semua undang-undang begitu juga. Tapi kami menolak posisi ini dan Undang-Undang ITE tidak hanya dengan KUHP, Fristi berbenturannya, ada juga dengan Undang-Undang pornografi. Makanya ini saya pernah tanya ke Kominfo dan Menko Polhukam, sampai sekarang kita belum dapat jawaban. Apakah 27 ayat 1 itu termasuk dalam ketentuan Undang pornografi? Karena sejarahnya 27 ayat 1 itu dibentuk untuk mengcover pornografi. Makanya Undang-Undang pornografi dan Undang-Undang ITE keluarnya bersamaan 2008. Jadi bentuk duplikasi-duplikasi ini memang harus dihindarkan. Dalam hukum pidana itu harus dihindarkan, itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak hanya pasal 45C, Tefristi, tapi semua pasal yang punya potensi duplikasi, punya potensi menjadi karet karena pengaturan yang tidak ketat, itu masih kita tolak dalam revisi yang dikirimkan oleh Menko Polhukam. Tapi kami juga perlu apresiasi beberapa hal. Misalnya di dalam revisi yang disampaikan oleh Menko Polhukam, kami harus apresiasi tim kajian karena salah satunya misalnya mempertegas. Misalnya di 27 ayat 3 yang bisa dipidana itu hanya yang 310 311 satu. Yang kedua itu hanya rek person, bukan lagi hanya natural person, tidak lagi rek person. Jadi hanya untuk individu, tidak lagi untuk badan hukum, institusi atau lembaga. Itu kami apresiasi. Lalu kemudian memperketat di 27 ayat 4 misalnya soal yang dimaksud dengan pemerasan di sini dan pengancaman itu adalah pengancaman sebagaimana di KUHP. Jadi makanya sebenarnya kita tidak punya soal kalau sudah dikopi rumusannya, hanya saja menurut kami ya ngapain gitu loh. Kalau misalnya sama rumusannya mirip, sama mekanismenya sama gitu ya,
perumusannya sama, maka kami berpikir ya yang sifatnya duplikasi, apalagi harus ini diatur di enabler crime undang-undang ya, ini, begitu ya? kejahatan konvensional dimasuk undang-undang ITE tidak ada relevansinya untuk kemudian tetap dipertahankan. Baik, sekarang bergulir ke Komisi 1 katanya siap untuk menerima draft yang disiapkan oleh pemerintah. Bagaimana nanti proses legislasi di DPR, kita tanyakan nanti ke anggota Komisi 1 dan nanti sembari menunggu proses revisi ada SKB. Ada SKB yang ditandatangani oleh Menkominfo, Kapolri dan juga Kejaksaan. Bagaimana nanti implementasinya? Nanti kita bahas usai jeda di Forum Christian.